Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Maurits. Dan yang paling utama adalah jumpa lagi bersama Amarket di sini. Rekan trader, kita akan memasuki minggu yang baru. Sebelum kita mau melangkah maju di minggu ini dari tanggal 25 sampai tanggal 28 nanti, alangkah baiknya kita akan membahas dulu apa saja yang terjadi pada pasar. Karena prediksi serta analisa kita untuk minggu yang akan berlangsung minggu depan ini sangat mempengaruhi untuk pergerakan trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, saya hadir di sini untuk membawakan hal tersebut. Dan saya selalu senantiasa mengatakan buat rekan trader semuanya bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya adalah analisa. Prediksi yang saya berikan untuk rekan trader. Tapi tugas rekan trader adalah menganalisa lagi apa yang saya berikan. Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang bukan kepunyaan saya, tapi analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Kita telah melewati minggu yang sangat luar biasa dan kita akan menyongsong minggu yang baru. Bagaimanakah pergerakan pasar minggu depan? Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di minggu yang kemarin. Seperti biasa rekan trader, kita lihat di sini kejadian yang terjadi pada pasar minggu yang lalu. Kita bisa lihat segala sesuatu terjadi dengan luar biasa. Mungkin alangkah baiknya kita jangan masuk di sini dulu teknikal, tapi kita coba langsung masuk aja dulu di apa yang terjadi pada kalender ekonomi atau fundamental. Rekan trader bisa lihat di sini di kalender ekonomi atau di laporan fundamental di sini yang terjadi pada minggu yang lalu sangat luar biasa. Bagaimana pasar bergerak mulai dari hari Senin, izin penggunaan, hari Rabu, inventory minyak mentah, ada inflasi dari Inggris, dan yang paling luar biasa adalah hari Kamis, laporan FOMC dini hari. Rekan trader bisa lihat bagaimana laporan FOMC bisa merubah semuanya, di mana kita mengetahui semuanya bahwa jeda yang terjadi yang dikeluarkan oleh Jerome Powell sedang terjadi di Amerika, perekonomian Amerika, di mana dia menyatakan bahwa jeda kenaikan tingkat suku bunga dilakukan, akan tetapi tendensi hawkish masih sangat dibutuhkan karena masih ada satu kali lagi rapat yang akan dilakukan bulan November dan kenaikan tingkat suku bunga akan dilakukan. Ya, oleh karena itu bagaimana hasilnya sangat luar biasa dan kita bisa lihat langsung aja di platform. Kita bisa lihat dengan jelas sini rekan trader semuanya bahwa bagaimana pergerakan. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika pada minggu lalu mengalami penguatan yang signifikan, sempat menyentuh sampai di 105.426 tapi ditutup di seputaran 105.293. Intinya dia sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana euro angkel saham dolar bereaksi. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa euro angkel saham dolar ini dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa rekan trader. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap euro angkel saham dolar rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat bagaimana euro angkel saham dolar sempat dia menyentuh level tertinggi di seputaran 1.07387, tapi setelah itu dia turun ya, menembus level 1.06208 dan dia tutup di seputaran 1.0628. Kita tahu bahwa imbas yang terjadi hari Kamis ini ya, ini adalah hari di saat dikeluarkannya laporan FOMC, di mana statement lebih banyak ke hawkish membuat bagaimana euro angkel saham dolar ini dia terjun bebas. Begitupun juga buat pound sterling, semua tergantung dari apa yang dilakukan oleh FOMC kemarin. Kita lihat tendensi yang terjadi sudah mulai dari hari Rabu menjelang FOMC, laporan FOMC, bagaimana dia turun sampai level paling terendah di seputaran 1.22313 dan ini juga tidak bisa dipungkiri. Pernyataan FOMC sangat mempengaruhi semuanya. Bagaimanakah tentang gold rekan trader? Rekan trader lihat apa yang saya prediksikan di gold. Saya memprediksikan bahwa gold ini hati-hati nanti dia bisa mengalami penguatan. Tapi hati-hati setelah FOMC dikeluarkan. Rekan trader lihat bagaimana FOMC dikeluarkan menjelang
pagi hari Rabu menjelang FOMC itu dia bisa naik sampai level tertinggi sampai sempat menyentuh 1947. Bayangkan rekan trader. Akan tetapi setelah FOMC itu dikeluarkan, bagaimana gold jatuh bebas sampai di level paling terendah 1913, walaupun di hari Jumat dia kembali lagi naik dan dia tutup di seputaran 1925. Jadi pada intinya apa yang saya prediksikan tepat. Dia naik hati-hati dan dia turun hati-hati, dan sesuai dengan apa yang terjadi kita bisa lihat bagaimana pergerakan gold pada minggu ini. Walaupun nanti kita akan lihat memprediksikan untuk minggu depan ya rekan trader. Untuk USD yen Jepang, itu udah tahu semuanya bahwa sesuai dengan prediksi dia ini akan naik. Walaupun prediksi saya sampai di 148.638 dengan ketinggian tertinggi 149, tapi prinsipnya dia bergerak mengalami peningkatan dan dia tembus sesuai dengan level yang saya targetkan. Nah, itu adalah minggu kemarin. Bagaimanakah pergerakan untuk minggu depan? Nah, untuk minggu depan rekan trader seperti biasa, sekali lagi kita akan memantau dulu apa yang terjadi terhadap kalender ekonomi. Kita mulai dari hari Selasa, rekan trader, ada izin bangunan kepercayaan konsumen. Harap diperhatikan data-data ini. Hari Rabu ini benar-benar dolar Amerika benar-benar terbang nanti nih. Hari Rabu rekan trader ada pemesanan barang tangan lama siap dikeluarkan. Hari Kamis rekan trader hati-hati, karena hari Kamis selain ada nilai inflasi dari Jerman, sudah barang tentu akan mempengaruhi euro. Akan ada PDB. PDB ini akan dikeluarkan 19.30. Ini hati-hati rekan trader, hati-hati. Disambung lagi dengan klaim pengangguran awal. Ya, klaim pengangguran awal dan ditutup oleh penjualan rumah tertunda. Ini data-data ini sangat kita butuhkan karena kita akan lihat arah pergerakan minggu depan ini dipenuhi dengan berita. Hari Jumat rekan trader, kita lihat hari Jumat, hati-hati hari Jumat ada pidato Ketua Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Ini bisa hati-hati nih, ini dolar ini bisa terbang nih. Disambung lagi ada PDB dari Inggris, inflasi dari Jerman, dan ditutup nanti ada indeks harga belanja personal PCE. Dan PCE inti. Jadi ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Bagaimanakah secara teknikal? Nah, secara teknikal saya mau bilang di sini bahwa rekan trader untuk teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Menurut analisa saya indeks dolar Amerika ini dia masih punya kemampuan untuk naik rekan trader. Walaupun kemampuan naik dia itu akan sangat terbatas. Jadi kita akan lihat dulu ya rekan trader, ini sampai tanggal 29 ya. Jadi dia akan sampai tanggal 29, 29 sekitaran sini ya. Oke. Menurut analisa saya untuk minggu depan, kenaikan dia itu menurut analisa saya masih ada tendensi kenaikan walaupun sangat terbatas rekan trader. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik sampai di level tertinggi itu di seputaran, kalau menurut saya di sekitaran 106.087 di sini. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati rekan trader, perlambatan bisa terjadi dan dia bisa keluar jalur sampai ke 104.086. Oleh karena itu untuk minggu depan saya bisa berasumsi bahwa arah pergerakan dia akan ada di sekitaran sini rekan trader. Dia akan berusaha naik sampai nilai tertinggi 106 dan dia akan turun. Hati-hati pelemahan, dia bisa terjadi pelemahan dan dia bisa kembali turun lagi sampai di sekitaran 104.341. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar rekan trader. Untuk euro angkel saham dolar ya, kita bisa lihat di sini. Euro angkel saham dolar, saya bisa bilang bahwa tendensi pelemahan menurut saya ini masih besar untuk euro angkel saham dolar. Pelemahan masih bisa besar. Saya bisa memprediksikan bahwa dia ini akan mencoba melemah sampai level, saya tidak mau bilang sampai di level sini. Ya, level sini terlalu jauh sebenarnya. Tapi saya bisa bilang bahwa level 1.05666 adalah level yang bisa dicapai dengan esensi apabila dia terjadi kenaikan. Dia akan coba naik sampai level tertinggi di 1.07502. Nah, ini dia. Sabar. Oke. Nah, saya berasumsi dia ini akan gini rekan trader. Nah, ya, dia akan turun dari sini. Tapi hati-hati juga dia bisa mengalami pelemahan level terendah itu di sekitaran sini 1.05343. Ya prinsipnya dia bisa naik sampai di level 1.07502, tapi
tidak tertutup kemungkinan dia akan turun juga sampai di level 1.05343. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kalau tendensi yang saya lihat, pound sterling ini rekan trader untuk minggu depan ya, kalau untuk minggu depan saya masih berasumsi dia ini masih mengalami pelemahan. Walaupun pelemahan dia itu tidak terlalu kuat ya, tapi dia masih bisa mengalami pelemahan dengan saya berasumsi bahwa pelemahan dia itu sampai di level paling terendah di 1.21825. Ya, itu adalah nilai pelemahan yang akan terjadi. Saya tidak mau bilang bahwa dia itu akan turun sampai di level terendah sini, menurut saya sangat jauh, tapi menurut saya 1.21825 itu adalah level paling tinggi. Dan hati-hati penguatan bisa saja terjadi pembalikan arah. Menurut analisa saya dia akan mencoba balik sampai level paling tertinggi lagi itu di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia 1.23858. Oleh karena itu untuk pound sterling minggu depan saya berasumsi dia akan mencoba di seputaran sini. Nah, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga masih bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran sini, tapi menurut saya terlalu jauh. Dia akan mencoba sampai di 1.22247, setelah itu dia akan naik. Kita akan lihat terutama hari Rabu dan hari Kamis ya, itu crucial, hari Kamis terutama crucial banget. Untuk gold rekan trader. Untuk gold rekan trader, kalau saya lihat di sini tendensi kenaikan masih ada. Ya. Sekali lagi saya bilang gold tendensi kenaikan masih ada. Ini saya naikin dulu. Oke. Tendensi kenaikan masih ada, tapi hati-hati serangan balik bahwa dia bisa turun lagi, lebih rendah lagi. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa untuk gold dia akan coba naik sampai level tertingginya itu di seputaran di sini ya rekan trader ya. 1942 itu level tertinggi banget menurut saya. Itu paling tinggi. Tapi hati-hati rekan trader, pelemahan bisa saja terjadi dan dia akan turun sampai di level 1906. Jadi pada prinsipnya dia akan mencoba antara 1942 di seputaran sini sampai 1946. Ya. Semua tergantung nanti pada hari Rabu dan hari Kamis karena di situ akan ada berita ya, akan ada berita. Tapi setidaknya saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar ini untuk mulai hari Senin dia kemungkinan dia akan mencoba untuk mengalami penaikan dulu, setelah itu akan turun dengan asumsi apabila pelemahan paling terendah itu dia bisa menyentuh level 1906 dan seperti biasa ketinggian dia bisa sampai di level paling tertinggi 1942 atau dia akan mencoba kembali lagi ke 1938. Itu adalah level dari gold. Bagaimanakah USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang rekan trader, saya berasumsi USD Yen Jepang ini dia masih ada tendensi penguatan tapi sudah tidak kuat lagi rekan trader. Dia masih ada potensi penguatan tapi menurut saya sudah tidak kuat lagi ya. Penguatan dia itu sudah tidak kuat lagi, oleh karena itu secara garis besar tetap ya tendensi penguatan itu ada tapi dia sudah tidak kuat lagi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia ini kalaupun dia naik menurut analis saya ketinggian dia maksimal itu sampai di 149.108 tapi setelah itu dia akan turun. Saya bisa berasumsi bahwa dia itu bisa turun sampai di level paling terendah di seputaran 145.600. Oleh karena itu arah pergerakannya kalau menurut analisa saya kembali lagi saya bisa bilang bahwa hati-hati dia ini akan bergerak ya di sekitaran sini. Walaupun kalaupun dia bisa turun juga menurut analisa saya hati-hati di level yang paling terendah itu di seputaran 146.571. Apabila dia bisa menembus dia akan turun lebih rendah lagi sampai di 145.600. Itu adalah nilai dari USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap rekan trader, analisa terus, dan terus analisa. Simak segala bentuk informasi, baik itu kalender ekonomi yang terjadi maupun berita-berita serta analisa-analisa yang ada di internet. Itu adalah landasan dan itu adalah kode buat kita untuk menambah wawasan kita dalam analisa. Saya memberikan analisa ini tapi analisa yang paling terbaik adalah analisa punya rekan trader semuanya. Oleh karena itu, jadikan analisa saya sebagai acuan rujukan untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.